Hari ini katanya ikut itu ya, Kamisan nih. Iya, tadi aksi Kamisan diminta untuk orasi karena ada mereka yang harusnya bertanggung jawab dalam kasus penculikan naik pangkat jadi jenderal. Di tengah ratapan korban yang menanti keadilan ini, tiba-tiba ada pangkat kehormatan. Sakitnya dalam luar biasa. Dengan kata lain, ini rezim udah gak punya hati nurani. Tidak memberikan keadilan kepada korban, pada sisi lain justru memberikan pangkat kehormatan kepada dia yang diduga terlibat dalam kasus penculikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan ini. Dan alhamdulillah orang-orang yang hadir di sini orang-orang yang memang berbasis, berpijak dan selalu berpujuk kepada keinginan untuk terus-menerus menjaga kewarasan. Dan hari ini ada Sobat Al-Araf. Apa kabar, Bos? Baik, Mas. Lu apa nih pakai jaket-jaket satset apa tuh? Satsetnya udah kehapus kayaknya. Jadi ini jaket salam 4 jari kayaknya. Oh gitu. Enggak ada salam 4 jari pakai gituan. Udah di belakang. Hari ini katanya ikut itu ya, Kamisan nih. Iya, tadi aksi Kamisan diminta untuk orasi karena ada mereka yang harusnya bertanggung jawab dalam kasus penculikan naik pangkat jadi jenderal. Oh iya. Jadi gila, ya kita orasi gitu untuk merefleksikan bahwa politik makin kacau. Makin kacau. Jadi orang yang tak pantas atau yang harus bertanggung jawab tapi kemudian malah naik pangkat. Diberikan kehormatan. Akhirnya jadi tidak hormat. Oh iya. Terus saya pikir cuma Naga Bonar aja yang bisa ngatur pangkat ya kan. Ya kan kalau kita nonton film Naga Bonar kan yang ngatur-ngatur pangkat, gue jenderal, lo kolonel letkol. Ternyata ini juga ada. Oh iya. Fenomena. Naga Bonar tapi jelas, Mas. Dia berperang untuk kemerdekaan. Naik pangkat, ngatur sendiri, terserah dia. Karena dia punya jasa. Ya kan? Nah, ini pernah diberhentikan, tapi naik pangkat lagi. Padahal udah purnawirawan. Akhirnya orang bilang, ini sandiwara apaan lagi gitu. Temanya apa? Kamisan apa temanya? Hari ini Kamisan temanya soal simfoni kebohongan dan impunitas Presiden Jokowi. Kalau ada simfoni, ada orkestranya dan ada konduktornya tuh ya? Pasti. Jadi simfoni kebohongan dan impunitas Presiden Jokowi. Impunitas Presiden Jokowi. Jadi acting directornya namanya Presiden Jokowi. Yang membangun simfoni kebohongan itu. Maksudnya ini nih tema Kamisan ini. Oh gitu. Jadi apa materi yang tadi di ini kan? Ya teman-teman tentu resah ya. Oke. Sekian kali aksi Kamisan. Bukan 5 tahunan. 17 tahun. 17 tahun. Tiap hari Kamis menuntut keadilan korban. Undang-undangnya ada. Korbannya ada. Pelakunya ada. DPR rekomendasikan kasus penculikan supaya dibentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang terjadi keadilan gak didapatkan korban. Nah, di tengah ratapan korban yang menanti keadilan ini, Mas, tiba-tiba ada pangkat kehormatan. Sakitnya dalam luar biasa. Dengan kata lain, ini rezim udah gak punya hati nurani. Tidak memberikan keadilan kepada korban, pada sisi lain justru memberikan pangkat kehormatan kepada dia yang diduga terlibat dalam kasus penculikan. Menurut saya rezim ini benar-benar buta untuk terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan juga berbohong pada dirinya sendiri. Karena di 2014 kan Pak Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus penculikan, bahkan sampai bilang Wiji Tukul teman saya loh, sahabat saya ya kan. Dan Wiji Tukul salah satu orang Mas hari ini masih hilang. Yang hilang aja belum diketemukan, pengadilan yang dibentuk, kok itu aja sudah menyakitkan kan. Anda mengingkari janji itu dengan tidak memenuhi janji Anda untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, tapi pada di sisi lain Anda mengangkat orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus penculikan. Yang Presiden bikin perpres yang coba akomodasi untuk korban-korban dalam kasus kejahatan HAM, apa tidak cukup? Itu lip service aja, Mas. Pemanis dia yang sebenarnya esensinya nggak menyelesaikan. Itu kan isu non judicial kata dia, tapi sebenarnya tidak menjawab keadilan permintaan dan korban. tuntutan publik. Ya menurut saya main-mainannya dia aja. Gitu.
Hari ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sedang menjelaskan satu fenomena politik, the winner takes all. Dia mau bikin apa aja ya suka-suka dia gitu. Tapi sebenarnya kan orang bertanya gini ya, kalau orang mendapatkan gelar kehormatan itu bukan hanya Pak Prabowo, ada cukup banyak orang. Kenapa lu sibuk sama Pak Jokowi, Pak Prabowo aja? Ada Susilo Sudarman, ada Ahmad Tahir, ada Agung Gumelar, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Hari Sarbano, ada Hendro Priyono. Ini pasti mereka belum memahami secara lebih lengkap ya. Terhadap mereka kenapa tidak dipersoalkan, kepada Prabowo kenapa dipersoalkan? Karena secara historis mereka tidak pernah diberhentikan dari militer. Oke. Sehingga ada ruang kemungkinan untuk diberi gelar kehormatan, meski itu debatable. Berbeda dengan Pak Prabowo, pernah diberhentikan sebagai anggota militer aktif karena dugaan keterlibatan dalam kasus penculikan. Itu keputusan Dewan Kehormatan Perwira, bukan keputusannya YLBHI, bukan keputusannya Komnas HAM, keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu, DKP. Sehingga kita bisa mengasumsikan mereka yang menyidangkan adalah jenderal-jenderal yang ditunjuk oleh Panglima TNI pada era tersebut bernama Wiranto. Artinya DKP ini bukan orang yang bercandaan, orang yang serius, karena diisi oleh jenderal-jenderal. Ada SBY, ada Agung Gumelar di situ kan, ada Subagio HS dan beberapa lainnya yang menyidangkan Prabowo dan diputuskan diberhentikan gitu. Dengan kata lain, bagi militer diberhentikan itu hal yang paling memalukan. Karena menjadi militer itu sesuatu pride, harga diri. Ketika dia diberhentikan, berarti ada hal yang sangat serius. Apalagi ini seorang jenderal. Gak mungkin orang diberhentikan tanpa alasan dong. Apalagi diberhentikan oleh militer. Sehingga dengan demikian ketika dia diberhentikan oleh DKP, maka pada saat bersamaan sesungguhnya ada cacat dalam dirinya. Jadi, sehingga itu yang membedakan dengan orang-orang lain tadi itu, Mas. Gitu. Dan konsekuensinya pemberian kehormatan ini hanya soal politik kekuasaan saja yang memaksakan. Mungkin lagi ngerayu paling biar jadi dapat ketua Dewan Pembina Gerindra ya kan. Tapi ngerayunya kebanyakan ya kan. Tunggu dulu kita nanti bahas itu lebih detail. Coba saya mau masuk dari gini dulu. Betul bahwa beberapa jenderal yang tadi disebut diberikan gelar kehormatan sebagai jenderal. Tapi seluruh orang yang disebut tadi tidak pernah diberhentikan. Itu catatan penting. Itu catatan penting. Apalagi pemberhentiannya itu against Sabta Marga gitu kan. Betul. Hal-hal yang memang harus ditanamkan dan dijalan kalau ini. Itu bagian yang pertama. Terus yang kedua, kalau ini dilakukan sebenarnya dia sedang mendelegitimasi marwah dan kewibawaan dari militer itu sendiri kan, dari TNI itu sendiri. Benar. Dengan cara-cara kayak gini. Itu kan mengerikan tuh. Tapi saya pernah dengar juga satu diskusi, semua jenderal yang disebut tadi sebenarnya diberhentikan sebelum undang-undang mengenai TNI diberikan kehormatan, sebelum aturan mengenai pemberian gelar kehormatan ini diatur secara jelas di undang-undang TNI. Itu betul nggak sih? Betul. Sebagian besar pangkat kehormatan itu hadir di era Orde Baru dan di awal-awal reformasi. Sebelum Undang-Undang TNI 34 2004 dibuat. Kenapa demikian? Karena sejak Undang-Undang TNI 34 2004 dibuat, serta undang-undang lain yang mengatur tentang soal kepangkatan, sesungguhnya tidak dikenal lagi tentang pangkat kehormatan atau istimewa untuk purnawirawan. Pangkat kehormatan dan pangkat istimewa hanya diberikan kepada prajurit aktif yang memang dia memiliki jasa dalam menjalankan tugas dia, misalkan dalam menjalankan tugas misi perdamaian atau prestasi dalam melakukan operasi militer, sehingga dia mendapatkan tanda jasa, kenaikan pangkat kehormatan dan pangkat istimewa tadi. Tapi terhadap purnawirawan, Undang-Undang TNI 34 2004 dan undang-undang lainnya tidak mengenal itu. Maka kebanyakan yang dapat pangkat kehormatan itu sebelum Undang-Undang TNI.
hanya ada 1-2 orang setelah undang-undang TNI, tapi itu seminggu 2 minggu setelah undang-undang TNI dibuat. Jadi secara de facto undang-undang TNI belum berlaku secara umum itu. Iya. Seperti Hendro Priyono sama Haris Sabarno. Haris Sabarno itu 1 Oktober 2004, Hendro juga gitu tuh ya. Persis, itu kurang lebih 2 minggu setelah undang-undang TNI 34 2004. Jadi masih belum applicable lah undang-undang TNI ini. Belum bisa dilaksanakan. Belum bisa dilaksanakan. Nah, setelah kedua orang itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Dan Karena baru sekarang ini ya. Baru sekarang ini, gitu. Baru sekarang yang terjadi, sehingga secara hukum sesungguhnya ini cacat, gitu. Karena Undang-Undang TNI 34 2004 tidak memungkinkan. Pertanyaannya apakah presiden dan lingkarannya tidak tahu Undang-Undang TNI dan Undang-Undang lain? Saya yakin tahu, tetapi tetap memaksakan. Supaya apa? Karena lagi ngerayu. Kalau ngerayu apapun dilakukan. Oke, ngerayu akan kita bahas. Cuman saya mau bilang pertama begini loh. Pertama ini artinya justru Pak Jokowi sekali lagi sedang melanggar undang-undang. Iya dong. Dia sedang melanggar. Apalagi memberikan jabatan kehormatan padahal tidak ada dasar legitimasinya untuk melakukan itu. Bagian yang pertama itu. Dan orang yang diberikan kehormatan itu atas dasar proses yang tidak terhormat itu kan menjadi tidak terhormat mestinya kan. Bener. Akhirnya hormat dan tidak hormat jadi bingung. Karena akhirnya orang yang tidak terhormat jadi terhormat gitu. Negara ini menjadi berbahaya gitu. Menjadi ruwet, kacau. Jangan sampai nanti ya kan kemudian terjadi kondisi mereka-mereka yang dipecat, mereka-mereka apa tiba-tiba jadi panglima TNI atau tiba-tiba jadi Kapolri gitu. Jadi repot. Ini kan jadi ada guyonan dan lucu di masyarakat. Makanya ada satu orang ahli yang punya perhatian pada bidang militer ini, Bu Koni kan, dia bilang kayaknya Undang-Undang 34 2004 belum pernah diubah tuh katanya. Kok terjadi kayak gitu? Nanti kalau Verdi Sambo minta jadi Kapolri bisa juga dong sepanjang presidennya boleh. Iya kan dikasih gelar kehormatan ya. Dikasih kenaikan pangkat kehormatan. Dikasih pangkat kehormatan kan ini kan akhirnya kan soal politik kan. Kalau politiknya memungkinkan dan mau, ya kan. Kalau misalkan dia punya kekuatan politik, jadi mungkin dong. Iya. Bukan soal hukum, bukan soal aturan, bukan soal profesionalisme. Hitungannya murni politik. Iya. Kalau kehormatan saja didekonstruksi dan didelegitimasi, sebenarnya kita menjadi pertanyaan, kita ini terhormat bang enggak ya melakukan gitu-gitu. Oh iya, yang ini berulang-ulang dari keputusan MK 90, etika. Jadi emang udah nggak ada etik, udah nggak ada moral dalam menjalankan kekuasaan ini. Oke, sekarang saya mau masuk di isu itu. Sebenarnya kan ini bukan segera memberi penghargaan, pasti ada motif di balik itu ya. Apa yang bisa kita tangkap di mulut? Apa sedang orang bilang membujui, lagi membujuk-bujuk, atau dia sedang sebenarnya ingin karena pernah melakukan sesuatu sehingga kemudian ya ini lokasi kayak rewardnya ya, karena dia sudah nanti kita kaitkan dengan ini dengan proses di pemilu itu kan begini, misalnya gini, naiknya Pak Prabowo sebagai presiden itu tidak sebanding atau seirama dengan peningkatan Gerindra sebagai pemenang. Oh ya. Tapi justru pemenang lainnya yang mendapatkan peningkatan justru partai yang lainnya. Apakah ini menjadi bagian dari ibaratnya itu membujuki gitu ya, memberikan political gratifications kayak gitu tuh. Memang ada fenomena aneh dalam pemilu kemarin. Hampir semua lembaga survei itu exit poll itu yang menang partai Gerindra. Cuman sebelum itu teman-teman, Al ini adalah salah satu surveyor. Dia punya lembaga polling gitu ya. Namanya apa sih? Indopol. Jadi kalau dia bicara soal survei macam-macam, dia termasuk expert di bidang itu. Silakan, Bro. Jadi lembaga survei kemarin itu agak bingung, Mas. Kok bisa ya exit poll partai pemenangnya Gerindra? Tapi di quick count Gerindra nomor 3. Exit poll yang menang Gerindra mestinya. Betul. Ya. Tapi di real count? Yang di real count Gerindra nomor 3. Nomor pertama PDIP, nomor 2 Golkar, nomor 3 Gerindra. Itu artinya? Itu artinya ada masalah di sini menurut saya. Kalau pakai bahasa gue ada operasi. Ada operasi, ada anomali. Anomali sopan banget. Iya, ada manipulasi lagi. Kalau mau lebih. Apakah ada manipulasi? Saya rasa ini harus dilacak. Karena kecenderungannya hampir 2014, 2004, 2019.
kalau exit pollnya partai A, quick countnya partai A juga yang menang. Bedanya cuma selisih angka aja gitu loh. Tapi komposisi nggak berubah. Ini selisihnya sampai 10%. Sehingga ini sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya adalah apakah ada operasi, apakah ada manipulasi yang sengaja dilakukan sehingga Gerindra tidak mendapatkan keuntungan. Akhirnya yang mendapatkan keuntungan misalkan Golkar. Yang dirugikan siapa? Gerindra, siapa lagi? Nasdem misalkan. Karena angkanya digenjot. Apakah itu sangat mungkin terjadi? Nah jawaban-jawaban ini harus dijawab oleh lembaga survei. Dengan cara menjelaskan secara gamblang data mereka di mana, sampel di mana, diinvestigasi ke wilayah itu. Kok bisa seperti ini? Dan ada keanehan juga kemarin itu exit poll jarang yang mempublikasi. Biasanya kita kalau nonton TV Mas, jam 9 sampai jam 12 kita udah tahu, oh presidennya si ini, versi exit poll, partai pemenang si ini, bener gak? Baru sorean quick count, ya kan? Dan tapi kemarin enggak, kita hanya melihat quick count di jam 3-an itu baru nongol. Jam 9 ke jam 3 kita tidak bisa melihat data. Terus kan lu anggota dari apa? Persepi. Emang nggak ada diskusi di situ? Atau informasi ini dari mana sebenarnya? Ya informasinya satu akhirnya dari teman-teman yang melakukan quick count. Indopol nggak melakukan quick count. Ada teman-teman PCR yang melakukan quick count di CNN. Dia juga melakukan exit poll. Exit poll. Dia mempertanyakan namanya Mas Rio. Kok kenapa saya exit poll yang menang Partai Gerindra, tapi di quick count Gerindra nomor 3. Tapi temenmu itu tidak kerjasama dengan TV, tidak menginikan ke TV? Tidak melihat quick count aja dia. Tapi exit poll akhirnya dibuka. Minggu lalu dibuat diskusi. Dia jelaskan itu. Lalu kemudian Burhanuddin Muhtadi juga menjelaskan juga. Ini ada yang aneh. Apakah terjadi sistem yang kacau? Tapi hampir semua lembaga survei kok sama. Gitu loh. Nah akhirnya kita harus bisa mencurigai ada apa ini gitu. Bos kalau gitu ada 3 dong bos. TV yang seharusnya excited dan punya kepentingan mengabarkan itu tidak mengabarkan. Jangan-jangan kena operasi juga. Mungkin. Terus yang kedua lembaga-lembaga survei yang bukan seharusnya dia juga melakukan exit poll dan quick count dia nggak masukin ke situ, ya kan? Itu terus yang ketiga siapa yang punya kemampuan untuk wah itu dia. Yang punya kemampuan pasti punya power, punya uang ya kan kira-kira itu. Tapi ini yang harus dijawab ini. Gitu. Menurut saya perlu ada penjelasan. Semua lembaga survei ini duduk jelaskan kepada publik kenapa begini. Cari ahli statistik kenapa begini. Kalau perlu ada investigasi Mas yang secara independen. Ini di mana kan mereka punya samplingnya tuh. Ya kan di wilayah-wilayah mana dia lakukan ini gitu kan. Samplingnya ada. Itu dicek, diinvestigasi. Jangan sampai nanti ada udang di balik batu dari pergeseran ekspor dan quick count. Akhirnya yang membuat Gerindra merasa, wah kayaknya ada yang gembosin suara gua nih. Ya kan? Merasa, wah juga ada yang sama. Kok ada yang suaranya naik? 3 hari sebelum pemilihan kita melakukan survei. Di survei kita itu pemenang pertama adalah Partai Gerindra. Nomor 2 PDIP. Dan angka PDIP tidak berubah. Tetap di 17-18 itu. Versi exit poll dan quick count angka PDIP memang segitu. Yang berubah adalah kenaikan angka Golkar. Di survei kita Golkar itu nomor 3, nomor 4. Jadi kalau kita hubungkan dengan kenaikan kenaikan kehormatan ini jenderal tuh jangan-jangan ada relasinya dengan situ ya? Ya mungkin ada yang ngamuk ya kan. Maka harus dibujukin gitu ya. Ada yang marah ya kan. Kok gue bisa dibeginikan nih kan. Harusnya patut dicurigai mereka yang punya kuasa. Ya udah deh gue kasih bintang 4 aja mau enggak? Mungkin. Mas kan kita mungkin saya kan. Ya semua yang kita kemukakan itu pertanyaan. Bukan pernyataan. Iya, karena kan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Iya. Orang udah diberhentikan, dikasih pangkat tuh kan mungkin terjadi. Ya, itu melanggar undang-undang. Kok dilakukan? Wajar dong publik punya asumsi. Ya, berdasarkan satu peristiwa di mana ada penghitungan secara statistik. Iya. Bilangnya A. Ternyata kok jadi C gitu kan. Jangan heran ntar PSI lolos 4%. Ya kan? Tiba-tiba ya kan di real. Kalau ini pertanyaan, kalau ini mereka bertanya. Mungkin nanti nih. Ya, bisa jadi ya kan. Ya. Siapa yang tahu. Tapi ada yang mengatakan, teman-teman dari Pusat Penerangan Tentara tuh mengatakan dia sudah melakukan kajian dan yang dia pakai itu adalah
Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang pemberian gelar kehormatan. Iya. Itu ngomongnya begitu. Jadi ini Undang-undang itu sebenarnya diperuntukkan buat prajurit aktif. Oke. Karena di dalam Dan yang kedua, kita harus menggunakan asas lex specialis derogator generalis dong. Pangkat ini kan soal pada mereka yang menjadi bagian dari tentara. Oke. Sehingga Undang-Undang 2009 tadi harusnya tetap mengacu diperuntukkan kepada mereka yang masih hidup. Bukan masih hidup. Mereka aktif. yang memang masih aktif ya. Iya. Iya. Bukan terhadap mereka yang udah purnawirawan. Ada disebut di situ. Kalau yang purnawirawan itu diberi tanda jasa kehormatan, bukan pangkat kehormatan, bukan bintang kehormatan. Dikasih apa lambang di sinilah, sebanyak-banyak itu kan lambang ditaruh di dada, bukan pangkat kehormatan di sini. Dia cukup dia tidak di pundak. Bukan di pundak, ketinggian. Yang di pundak cukup naga bonar aja. Jangan taruh di sini. Ini mereka menggunakan pasal 33 ayat 3 dari Undang-Undang 20 tahun 2009 yang menyebutkan dia menyebutkan bahwa tanda jasa penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Dia pakai itu. Padahal ini dimaksudkan untuk prajurit aktif, untuk perwira aktif. Perwira aktif. Yang diangkat kemarin kan bukan perwira aktif, udah lama pensiun, purnawirawan. Lucu juga kalau purnawirawan dapat seperti itu. Nah, kenapa ini dilakukan? Untuk menata sistem organisasi kepangkatan di TNI. Kepangkatan itu harus dipahami bukan sesuatu hal yang biasa, dia sesuatu hal yang terhormat. Ada value dalam kepangkatan itu. Nah, sehingga orang melihat dari mana value-nya, jenjang karir dia, jasa dia selama menjalankan tugas. Jadi kenaikan pangkat itu bukan soal yang remeh-temeh, soal yang serius, Mas. Gitu. Sehingga nggak boleh dimainkan. Politik nggak boleh main dalam ruang-ruang itu. Kenapa? Itu akan mengganggu organisasi dan sistem promosi dan kepangkatan di tubuh TNI. Pada sisi lain itu akan merusak profesionalisme. Orang akan beranggapan, nggak apa-apa melakukan pelanggaran HAM, nggak apa-apa melakukan tindakan melanggar hukum. Nanti kalau gue punya kekuasaan politik, gue bisa tetap naik pangkat kok. Akhirnya orang berpikir lebih baik berpolitik ketimbang berpikir mengabdi secara profesional, menjalankan tugas sesuai undang-undang TNI. Karena kalau punya politik apapun lo bisa dapat. Ini akan mengganggu profesionalisme di dalam tubuh TNI. Jadi persoalan kemarin itu bukan hanya berdampak terhadap person dia, juga berdampak terhadap internal organisasi TNI yang akan mengganggu roda dan persepsi dia di dalam membangun profesionalisme. Yang lebih dalam lagi sebenarnya mengganggu kehormatan. Benar. Value yang tidak ditanamkan itu kan. Dan apalagi kita tahu di dalam tubuh TNI banyak mereka yang berjasa tapi tidak dapat ruang. Karena tidak punya kesempatan politik, gak punya link politik. Ini yang menjadi berbahaya. Nah menurut saya ini juga terjadi di polisian. Nah ini yang harus dihindari. Akhirnya orang naik promosi bukan karena faktor jasa, profesionalisme, tapi karena koneksi politik. Ini yang berbahaya, Mas. Mas Bebe perlu menyadari bahwa ada krisis serius di dalam organisasi TNI. Krisis serius. Iya. Yakni ada perwira-perwira menengah, letnan kolonel khususnya, yang tanpa jabatan numpuk, Mas. Gitu. Bertahun-tahun nggak naik posisi dan lain sebagainya. Ini ada problem promosi dan mutasi. Bahkan udah sampai dibuat disertasi sama kawan saya tuh di Amerika Serikat untuk soal ini, soal yang serius. Kenapa? Karena dulu ketika undang-undang TNI dibuat, perpanjangan masa pensiun ditambah. Nah orang nggak memprediksi, akhirnya numpuk. Jabatan nggak ada, mau naik ke jenderal susah, numpuk. Ini nggak ada jawabannya. Dan ini menjadi tema serius di dalam tubuh organisasi TNI. Karena kalau dia menumpuk, akan menimbulkan problematika organisasi di dalam tubuh TNI. Yang ingin saya katakan, Presiden harusnya berpikir tentang hal ini. Bukan berpikir ngasih pangkat kepada muda yang purnawirawan. Karena ini soal yang belum terjawab gitu. Dan kasihan para kolonel ini. Mereka nggak dapat ruang. Mas bayangin, gua aja menumpuk deh di kolonel. Situ kok enak banget tiba-tiba dapat jenderal gitu. Jadi nggak baik secara organisasi menurut saya gitu. Harusnya yang kita pikirkan adalah bagaimana memecahkan ini. Pertama itu terjadi diskriminasi treatment
Iya, Ya. Terus betul. kedua itu merusak moralitas sumber daya manusia di dalam. Profesionalismenya. Profesionalismenya juga ada. Terus kemudian bisa mengubah orientasi ya. Ngapain lu jadi profesional? Lu deket-deket aja dengan kepentingan-kepentingan politik dan dari situ kau akan menikmati peningkatan jabatan tanpa kamu harus punya kompetensi dan profesional. Akhirnya orientasinya balik seperti Orde Baru, orientasi politik, bukan orientasi profesionalisme. Ini menjadi berbahaya. Makanya problemnya adalah presidennya nggak pernah baca buku Samuel Huntington atau nggak pernah baca tentang kajian militer. Jadi dia begini. Bacanya Shinchan ya? Shinchan tuh Nggak tahu aku bacanya apa. dulu pernah ada pernyataan yang lupa, nanti kita periksa lagi. Iya makanya. Jadi sebenarnya tapi bukan soal baca. Mau baca apapun, mau nggak baca apapun, tapi kalau dia tidak melakukan abuse, tidak merayu-rayu, nggak terjadi kejadian seperti ini. Ini kan ingin membangun tirani, semua cara dilakukan, akhirnya hal-hal yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin. Jadi kalau gitu boleh nggak saya bilang kenaikan pangkat penghargaan ini sebenarnya bagian dari proses transaksi politik. Sangat Dan besar ini kemungkinan bisa sebenarnya bagian juga dari konsolidasi kekuatan dinasti dan oligarki untuk bisa menguasai lebih jauh kepentingan-kepentingan ke publik ini. sangat tirani Jokowi lah yang gitu ingin ya? dibangun Iya. Oke. untuk mengontrol dan mengendalikan dalam jangka waktu ke depan. Dan ini merusak demokrasi, membunuh demokrasi. Dan buat saya alarm serius buat para pegiat demokrasi, mahasiswa dan lain sebagainya. Apa tadi judul kita tuh? Simfoni Simponi kebohongan dan dan impunitas. impunitas Presiden Jokowi. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Ada simfoni kebohongan yang ditebar melalui pengangkatan jenderal, kehormatan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan menimbulkan begitu banyak bencana di dalam tubuh militer. Kita duga seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.